penjelasan yang kami berikan untuk UAS 2024-2. Nah, teman-teman sekalian, khusus untuk UAS, ya. Nanti teman-teman tolong sekali lagi ikuti ujian akhir semester itu apapun skemanya, ikuti dengan baik, ikuti dengan penuh kedisiplinan, ya. Kemudian kalau misalnya agak sedikit tidak enak badan, paksakan mengikuti ujian, ya, karena ini dampaknya kalau tidak mengikuti ujian itu kan 1 semester teman-teman itu bisa tertinggal gitu ya untuk hal tersebut. Nah, teman-teman sekalian, seiring dengan dinamika dan perkembangan yang ada baik di tingkat region, nasional maupun internasional, pada saat ini seluruh pokja, kelompok belajar, seluruh komunitas-komunitas yang bergabung di Pokja mulai 2025-1, ya, mulai semester 2024-2025 genap, ya, atau 2025-1, seluruh Pokja dimanapun berada, baik di wilayah kerja UT Bandung maupun di wilayah-wilayah lainnya di Indonesia, semuanya telah beralih menjadi sentra layanan UT atau lebih dikenal dengan istilah SALUT, ya, sentra layanan UT. Nah, SALUT yang ada di wilayah kerja UT Bandung yang sudah beralih dari Pokja ke SALUT itu ada 28 sentra layanan UT. Di tiap kabupaten atau kota itu minimal ada 1 sentra layanan UT. Misalnya di Pangandaran ada sentra layanan UT Pangandaran, Banjar sentra layanan UT Kota Banjar, kemudian Ciamis ada SALUT Permana di Kusuma, Kabupaten Ciamis, dan seterusnya. Artinya di setiap wilayah kerja UT Bandung, di setiap kabupaten atau kota itu minimal ada 1 sentra layanan UT. Apa itu sentra layanan UT? Ya. Sentra layanan UT itu adalah salah satu organisasi yang didirikan oleh masyarakat atau mitra kita di tiap-tiap kabupaten atau kota, ya, untuk melayani mahasiswa Universitas Terbuka khususnya UT Bandung ataupun mungkin UT-UT lainnya gitu ya, yang sudah barang tentu sentra layanan UT ini merupakan organisasi yang sudah kita formalkan, sudah resmi gitu ya. Jadi SALUT Pangandaran atau
Salut mana itu Kota Banjar atau Permana di Kusuma Ciamis itu adalah sudah resmi menjadi atau pengalihan tadinya dari Pokjar, ya, Pokjar Pangandaran, Pokjar Kota Banjar atau Pokjar Kabupaten Ciamis atau Pokjar Sindang Kasih, karena di Ciamis ada 2. Nah, apa yang menjadi tujuan dari Salut ini? Bisa di sana. Bentar ya teman-teman. Oh, iya ya kena ya kena. Nah, sudah kelihatan teman-teman di masing-masing. Jadi Salut ini bertujuan untuk mengenalkan dan meningkatkan pemahaman mengenai UT. Ya. Sentra layanan UT sekali lagi salah satu tujuan dibangunnya atau dibentuknya, diresmikannya sentra layanan UT itu untuk mengenalkan dan meningkatkan pemahaman mengenai UT, memfasilitasi masyarakat yang ingin menjadi mahasiswa UT, menjaga retensi, persistensi, dan keberhasilan belajar mahasiswa UT. Ya, menjaga ketahanan, kemudian kegigihan atau kesemangatan dan keberhasilan belajar mahasiswa UT. Dan Salut pun bertujuan untuk menyiapkan mahasiswa UT dalam rangka menempuh pendidikan di UT, terutama di dalam pemanfaatan baik layanan pembelajaran khususnya yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kemudian Salut pun didirikan bertujuan untuk meningkatkan akses mahasiswa dan stakeholder lainnya terhadap berbagai layanan UT, baik layanan administrasi akademik, non-akademik maupun layanan lainnya. Yang terakhir, tujuan didirikan Salut adalah untuk memperluas akses kemitraan dengan berbagai pihak dalam upaya peningkatan akses masyarakat ke universitas terbuka. Kemudian siapa yang menjadi sasaran? Sasaran itu yang ditujunya siapa? Satu adalah mahasiswa UT, kemudian para tutor, alumni UT yang berperan serta di dalam mendukung layanan pembelajaran di UT, calon mahasiswa dan masyarakat umum yang ingin mengenal serta mengakses layanan UT. Ini yang menjadi sasaran dari layanan Salut atau sentra layanan universitas terbuka. Next slide. Kemudian teman-teman sekalian, apa saja yang bisa dilayani oleh Salut? Nah, ada beberapa atau secara garis besar layanan Salut itu dapat kita kelompokkan menjadi 2. Ini yang standar ya.
layanan akademik dan layanan non-akademik. Mana yang layanan akademik? Ya, teman-teman, sekali lagi, ini adalah standar layanan minimal untuk layanan yang diberikan oleh Salut. Satu, memberikan bantuan admisi. Ya. Bantuan admisi ini kan satu kali selama teman-teman menjadi mahasiswa UT. Yang kedua, bantuan melakukan registrasi mata kuliah. Ini setiap semester. Yang ketiga, ini yang sangat penting untuk teman-teman, pemberian informasi baik langsung maupun media komunikasi yang berkaitan dengan admisi, kemudian jadwal registrasi dan jadwal pembayarannya, kapan, lalu latihan keterampilan, layanan kesuksesan pembelajaran jarak jauh, ya, LPKBJJ, yaitu ada OSMB, PKBJJ, workshop tugas, klinik ujian, lalu pelatihan minat bakat, ya, informasi tentang pelatihan minat bakat, lalu informasi tentang bantuan belajar, baik TTM, TUEB, TMK, atau praktik-praktikum. Kemudian informasi tentang ujian, baik UTM, ujian online maupun THE. Kemudian informasi yudisium atau wisuda, dan informasi lainnya yang diselenggarakan oleh UT, khususnya oleh UT Bandung. Ya. Jadi sekali lagi teman-teman, yang ketiga ini jangan disalahartikan. Ya. Salut itu misalnya tidak menyelenggarakan ujian. Salut itu hanya berkewajiban memberikan informasi tentang misalnya tadi ujian, tidak melakukan yudisium, ya, tidak melakukan wisuda, hanya memberikan informasi tentang yudisium dan wisuda. Ya. Yang keempat, Salut juga harus bisa memberikan pendampingan kesiapan belajar jarak jauh untuk mendukung kesuksesan belajar. Ini layanan ini diberikan satu kali dalam satu semester, khususnya di semester pertama. Ya. Yang kelima, layanan Salut juga meliputi bantuan pendistribusian bahan ajar kepada mahasiswa. Ya. Bantuan pendistribusian, membantu bahan ajar itu terdistribusikan kepada mahasiswa. Ya. Seandainya mahasiswa itu, teman-teman itu mencantumkan alamat Salut sebagai tempat pendistribusian bahan ajar. Ya. Kalau teman-teman mencantumkan alamat rumah masing-masing, sudah barang tentu UT akan mendistribusikannya langsung ke alamat masing-masing. Yang keenam, para pengurus Salut juga wajib mendampingi keaktifan mahasiswa pada kegiatan bantuan belajar. Jadi Salut, sekali lagi, para pengurus Salut itu harus aktif mendampingi mahasiswanya pada kegiatan misalnya tutorial tatap muka atau TUEB, ya, atau TUTON atau TMK, termasuk dalam melakukan aktivasi TUTON. Ya. Kemudian yang ketujuh,
membantu penyelenggaraan pelatihan minat dan bakat mahasiswa. Nah, sekali lagi di sini membantu penyelenggaraan pelatihan minat dan bakat mahasiswa. Kalau ada kegiatan misalnya pelatihan di katakanlah misalnya di Ciamis atau di Banjar atau di Pangandaran, maka salut-salut inilah yang harus membantu kami untuk menyelenggarakan pelatihan tersebut. Yang terakhir, layanan salut apalagi? Membantu penyelenggaraan ujian. Saya ulang sekali lagi, membantu penyelenggaraan ujian, bukan menyelenggarakan ujian. Jadi kalau misalnya pada waktu ujian diselenggarakan misalnya di Ciamis atau di Banjar atau di Pangandaran, maka para pengurus salut itu harus membantu, ya, membantu misalnya mencarikan lokasi ujian yang layak, ya, membantu misalnya keamanan dan ketertiban dalam penyelenggaraan ujian, misalnya, ya, seperti itu, ya. Ini jangan disalahartikan, ya, bahwa salut itu tidak berhak menyelenggarakan ujian. Yang menyelenggarakan ujian itu adalah UT. Salut hanya berkewajiban membantu UT Bandung misalnya mencarikan lokasi yang layak, gitu ya, seperti itu. Ini jadi ada 8 layanan minimal yang bersifat akademik dari sentra layanan UT. Kemudian sekarang kita lihat layanan non akademiknya. Nah, para pengurus salut ini merupakan penghubung antara mahasiswa dengan UT Bandung atau sebaliknya. Apa yang perlu disambungkan, apa yang perlu disampaikan? Satu, misalnya kalau teman-teman itu ada masalah administratif atau ada masalah akademik, maka teman-teman sampaikan ke pengurus salut dan nanti pengurus salut akan menyampaikannya ke kami. Nah, yang kedua, kegiatan kemahasiswaan UT. Nah, maksudnya di sini bahwa pengurus salut itu berkewajiban untuk menyampaikan informasi tentang kegiatan kemahasiswaan di UT Bandung misalnya, atau penyelenggaranya UT Bandung tapi tempatnya di Ciamis misalnya. Maka pengurus salut ini yang harus menyampaikan, menghubungkan antara informasi dari UT Bandung ke teman-teman mahasiswa, ya. Kemudian menjadi penghubung juga untuk program beasiswa. Nah, seperti teman-teman ketahui bersama bahwa program beasiswa itu untuk mahasiswa ongoing yang berprestasi di tingkat nasional atau internasional, maka tolong nanti sampaikan ke pengurus salut agar pengurus salut menyampaikan ke kami bahwa teman-teman itu berprestasi di tingkat nasional atau internasional, ya. Bagi yang berprestasi di tingkat nasional atau internasional nanti ada beasiswa, ya, dari UT, ya, seperti itu. Yang ketiga, layanan non akademik lainnya adalah layanan untuk pencetakan administrasi akademik. Apa itu layanan administrasi akademiknya
apa saja? Satu, LIP, ya, lembar informasi penagihan, atau teman-teman lebih mengenalnya dengan billing, ya. Yang kedua, melayani juga, pengurus salut itu melayani pencetakan transkrip sementara atau LKM, ya. Nah, kalau belum bisa pengurus salutnya, maka kewajiban pengurus salut untuk menyampaikan kepada kami. Kemudian pengurus salut pun punya kewajiban atau harus melayani pencetakan KTPU, kartu tanda peserta ujian. Jadi teman-teman, kalau nanti tergabung di salut, untuk KTPU yang lebih dekat ya tanya ke salut masing-masing, ya, mana KTPU-nya, di mana ujiannya, dan seterusnya. Dan layanan administrasi akademik lainnya, ya, yaitu daftar nilai ujian. Jadi teman-teman yang tergabung di salut, kalau ingin mendapat daftar nilai ujian, ya silakan hubungi salut masing-masing, ya, itu. Nah, selain dari itu, salut didirikan bukan tanpa atau bukan didirikan bukan begitu saja, tapi setiap salut didirikan mutlak, ya, harus memiliki fasilitas ruangan pendukung belajar atau untuk diskusi, harus memiliki fasilitas internet yang cepat, ya. Jadi sekali lagi, salut dimanapun, baik di wilayah kerja UT Bandung maupun di wilayah kerja UT lainnya, harus menyediakan fasilitas ruangan pendukung untuk belajar, untuk mahasiswa berdiskusi. Salut juga harus menyiapkan wifi misalnya, itu ya, supaya layanannya bisa berjalan dengan baik. Nah, teman-teman sekalian, untuk berbagai layanan itu tadi, ya, mulai dari layanan akademik maupun layanan administrasi akademik, secara legal formal salut dapat, ya, sekali lagi, salut dapat mengklaim jasa layanan, ya. Di dalam peraturan rektor, bahwa salut itu ketika melayani tadi dari berapa macam itu, dari 8 sampai ke berapa Bu Mary? Tambah 4, 12 layanan, maka salut dibolehkan, ya, meminta jasa layanan. Berapa dibolehkannya itu? Maksimal, tidak boleh lebih dari Rp500.000. Untuk apa yang Rp500.000 ini? Ya tadi, untuk layanan akademik dan non-akademik. Layanan akademiknya ada 8 macam, layanan non-akademiknya ada 4 macam. Nah, kalau Anda merasa atau teman-teman mahasiswa itu merasa menerima layanan dari salut itu, maka jika salut meminta jasa layanan itu maksimal Rp500.000. Pertanyaannya, apakah misalnya boleh kurang dari Rp500.000? Yang pasti kalau kurang dari Rp500.000, mohon
itu semuanya dimusyawarahkan dengan salut masing-masing, ya, dimusyawarahkan. Yang penting bahwa teman-teman mahasiswa jangan terkendala kuliahnya gara-gara salut memungut atau salut boleh meminta jasa layanan. Jadi sekali lagi teman-teman, untuk jasa layanan salut peraturan membolehkan maksimal 500. Kalau kurang dari 500, ya misalnya menurut teman-teman, Pak, saya mau bayar 150.000 atau 250.000, ya, silahkan dimusyawarahkan dengan pengurus salutnya, ya, tidak perlu dimusyawarahkan dengan UT Bandung. Sebaliknya, kalau ada salut yang memungut lebih dari 500.000, mohon laporkan kepada kami. Ya, laporannya sudah barang tentu harus disertai dengan bukti-bukti pungutan yang melebihi ketentuan. Ya. Kalau ada, ya. Atau misalnya begini, teman-teman admisi, ya, admisi itu kan bayarnya hanya 100.000, ya, kalau tidak mengajukan RPL. Kalau mengajukan RPL tambah 300, ya, jadi 400.000. Ya. Kalau ada nanti pengurus salut meminta untuk admisinya misalnya jadi 200.000, kemudian RPL-nya jadi 400.000, tolong laporkan kepada kami, ya, disertai dengan bukti-bukti yang kuat, ya, seperti itu. Nah, kalau ada pertanyaan lagi, apakah yang tadi admisi dan RPL itu 100.000 dan 300.000 untuk RPL itu, apakah itu termasuk di dalam yang tadi jasa layanan 500.000? Itu tidak, ya. Yang tadi itu adalah jasa layanan. Jadi kalau Bapak Ibu teman-teman ini merasa dilayani oleh salut, sudah sepantasnya kita berkontribusi terhadap layanan itu. Yang tadi Bapak katakan maksimal layanannya itu 500.000. Sebaliknya juga misalnya kalau teman-teman itu mengambil bahan ajar di salut, kemudian oleh salut dikutip lagi, tolong itu juga laporkan kepada kami, ya. Jadi begitu ya teman-teman, ya, semuanya. Jika teman-teman kemudian bertanya apakah ini wajib atau tidak masuk ke salut, sudah barang tentu tidak mungkin ada kewajiban tanpa hak, atau sebaliknya, tidak mungkin ada hak tetapi lupa kepada kewajiban. Maksud saya, kalau misalnya teman-teman semuanya, ya, atau sebagian teman-teman misalnya ya, salut tidak melayani teman-teman yang tadi itu tuh, layanannya itu, kemudian salut meminta jasa layanan, ya tidak perlu diberikan karena kalau tidak melayani.
Tapi kalau teman-teman sekali lagi merasa dilayani, ya teman-teman juga harus apalagi sebagai orang timur ya, budaya kita, budaya di Sunda ya, sudah sewajarnya kita memberikan kontribusi. Besarannya berapa? Sekali lagi maksimal 500.000. Kalau Bapak katakan maksimal 500.000, berarti jangan diartikan harus 500.000 ya. Maksimal 500.000. Nah, menjadi salut, menjadi anggota salut itu adalah hak teman-teman semuanya ya. Jadi bukan kewajiban ya, hak teman-teman. Oleh karena itu, sekali lagi, kalau teman-teman semuanya merasakan manfaat yang bagus dari salut, kenapa tidak bergabung dengan salut? Banyak nanti informasi-informasi dari kami yang disampaikan kepada masing-masing salut, supaya masing-masing salut juga terus meneruskan informasi ini kepada teman-teman semuanya ya, informasi baik akademik maupun non akademik ya, seperti itu, sehingga teman-teman tidak akan merasa ketinggalan informasi, tidak tahu informasi ya, seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan teman-teman semuanya. Jadi mulai masa registrasi 2025.1, jika teman-teman merasa ingin dilayani oleh salut ya, sekarang sudah ada ketentuan yang baru seperti tadi saya sampaikan ya, seperti itu. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan teman-teman semuanya bertanya kepada kami ya. Tapi mudah-mudahan penjelasan saya tadi kurang lebih bisa memperjelas pemahaman teman-teman terhadap salut ya, khususnya di wilayah Pangandaran, Banjar, dan Ciamis. Itu mungkin Bu Mary, silakan teman-teman ya kalau mau ditanyakan. Kepada kami ya. Terima kasih. Bisa? Oh ya, di sini aja. Mahasiswa, kita buka pertanyaan ya. Untuk termen pertama mungkin saya buka untuk 3 penanya terlebih dahulu. Untuk yang mau bertanya silakan raise hand. Nanti setelah saya sebutkan namanya baru bisa menyampaikan pertanyaannya. Ada yang mau bertanya? Tidak ada yang bertanya. Mungkin Pak, apa sudah jelas teman-teman mahasiswa? Jelas ya. Baik, mungkin tidak ada yang bertanya Pak mahasiswa. Ya. Ya udah, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin itu isiannya kata. Baik teman-teman, ini ada yang menyatakan gini Pak, kirimkan saja rinciannya untuk apa saja. Kami tidak kebingungan. Dan juga ada yang bertanya.
Pak Rian mungkin ya, Pak Rian Irawan. Ada lagi selain Pak Rian yang menyampaikan pertanyaan atau tanggapan? Mungkin kalau perihal UAS untuk Pak Aris bisa lihat di YouTube-nya UT Bandung ya untuk penjelasan tentang UAS semester ini. Ini ada yang mau bertanya, silakan. Untuk Dunak Ratnasi, Tatus Gandhi, silakan buka mikrofonnya. Tatus Gandhi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya mau bertanya, kalau untuk pindah itu gimana Bu, untuk pindah tempat UAS Bu? Soalnya kan saya sudah bekerja Bu, gitu di kota gitu Bu. Pindah tempat UAS Bu. Ini pertanyaannya bukan tentang salut ya. Oh, gitu ya Bu. Ya udah Bu, kalau itu maaf Bu. Maksudnya nggak sekalian aja Mas. Tadi dengan siapa ini yang bertanya tentang UAS? Status ganti Bu. Oh iya, Pak Tatus. Kalau pindah UAS dari mana ke mana rencananya? Ini kan Bu, sebelumnya saya di Pangandaran Bu untuk UASnya. Nah, saya mau pindah ke area Depok Bu, kalau nggak Bogor. Ya. Kemarin Kalau Bapak mengikuti kegiatan, udah? Kemarin sudah isi di link, cuman itu Bu, jadwal UASnya belum pindah Bu, tempat UASnya. Oh iya, baik. Pak Tatus, itu berarti Pak Tatus mengajukan numpang ujian namanya, ya. Numpang ujian itu ujian UTM berarti. Bapak mau pindah ujiannya ke Jakarta. Nah, untuk kartu ujian UTM itu tidak akan berubah, Pak. Ya, jadi nanti Bapak kalau mau pindah ujian UTM ke Jakarta, berarti Bapak ke daerah Depok ya, berarti Bapak cukup membawa surat numpang ujiannya saja. Kartu ujian cukup dibawa yang ada di MyUT Bapak, karena dia tidak akan berubah kecuali Bapak mengajukan pindah atau reschedule ujian online. Kalau reschedule ujian online itu betul di KTPU-nya berubah, lokasinya, tanggalnya itu bisa berubah. Tapi kalau UTM di KTPU tidak berubah, gitu ya. Mungkin ini cukup ya pertanyaan soal UAS. Saya akan menjawab kalau pertanyaan yang disampaikan mengenai salut, ya. Baik, mungkin ya ada dua Pak yang mengajukan raise hand. Yang pertama mungkin kepada Gea Agnial, silakan. Gea Agnial. Gea Agnial bisa menyampaikan pertanyaannya? Kalau gitu Ayu Fitriani. Ayu Fitriani, silakan. Mohon maaf Bu, ada suaranya terdengar? Ada, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan saya untuk bertanya mengenai perihal salut yang memang tadi sudah saya lihat rincian yang sudah Bapak jelaskan ya Bu. Jadi dalam rincian tersebut itu memang sebagian mahasiswa sudah bisa melakukannya sendiri. Semisal saya yang memang sudah masuk Pokjar, dari mulai masuk di UT itu melakukan proses registrasi, kemudian
cetak billing dan sebagainya itu dilakukan dengan sendiri. Kemudian ada juga kendala-kendala lain yang memang itu diselesaikan dengan sendiri gitu Bu. Nah, apakah kalau misalkan kita masih melakukan hal-hal tersebut sendiri, apakah harus tetap membayar ke Salut atau bagaimana ya Bu? Karena banyak sekali mahasiswa yang protes mengenai hal tersebut karena memang yang sudah dirincikan dan sudah kami lihat itu adalah suatu hal yang memang sering kita lakukan sendiri seperti itu Bu. Mungkin pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, ya. Baik, ini tadi pertanyaan yang kedua kepada Saibel. Silakan. Saibel, ada yang mau disampaikan? Iya, Ya, baik. Assalamualaikum. Silakan. Mau bertanya perihal administrasi Salut ya yang 500.000 itu, apakah itu untuk satu semester atau untuk bagaimana ya Bu? Baik. Nah, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Satu lagi mungkin. Ya, ya. Pak Dodi Mulyono, silakan. Pertanyaan sama dengan yang di chat nggak Pak? Pak Dodi mau menyampaikan langsung atau sama dengan yang di chat Pak? Mungkin sama ya pertanyaan Pak Dodi itu Pak. Apakah jika tadinya mendapat jalur mandiri bisa bergabung dengan Salut? Sudah 3 orang. Teman-teman sekalian, bisa nggak dengar suara saya? Halo teman-teman, udah bisa mendengar suara saya? Bisa Pak. Oke ya. Intinya begini teman-teman ya. Mengapa UT secara keseluruhan tidak memerinci biaya per poin untuk Salut? Ya. Mengapa gitu ya? Karena seperti tadi saya katakan bahwa yang disampaikan tadi itu adalah standar layanan minimal. Nah, standar layanan minimal kalau Salut memberikan layanan lainnya itu sesuai dengan komitmen masing-masing Salut. Nah, oleh karena tadi Bapak katakan bahwa biaya maksimal kalau teman-teman ingin dilayani oleh Salut itu biaya maksimalnya 500.000. Ya. Untuk apa saja yang 500.000 itu maksimal ya, sekali lagi. Maksimal untuk layanan-layanan yang diberikan oleh Salut. Nah, kalau misalnya teman-teman merasa saya sudah bisa mandiri, saya sudah bisa melakukan semuanya sendiri, saya tidak butuh informasi, ya, atau teman-teman bisa mencari informasi sendiri, mau luas, registrasi mata kuliah dan sebagainya, ya sekali lagi itu adalah hak teman-teman, ya, hak teman-teman. Ya. Nah sekarang sebaliknya, kalau teman-teman yang tadinya mandiri ingin menjadi anggota Salut, cukup mudah. Nanti hubungi saja Salutnya dan ketika registrasi mata kuliah teman-teman memilih Salut mana yang teman-teman pilih, ya seperti itu. Jadi sekali lagi masalah biaya layanan tidak bisa kita perinci
baik-baik ke salut atau yang tadinya ke Pokjar teman-teman itu sendiri ya. Itu ya teman-teman. Baik, terima kasih Pak Direktur. Mungkin ini tadi pertanyaan dari Cyber itu benar 500.000 itu per semester ya teman-teman. Ya, tadi yang lainnya sudah terjawab oleh Pak Direktur. Untuk kita buka lagi Pak. Ya. Baik, ini yang teman 1 sudah. Kalau masih ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Raise hand, boleh? Silakan. Ini Win, silakan bertanya Win. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanya Bu, untuk salut sendiri kan ada desas-desus katanya kalau tidak mengikuti salut nanti akan ujian di pusat, apakah itu benar atau tidak, atau nanti ada alternatif lain tetap bisa ujian tapi di numpang di salut yang terdekat atau bagaimana? Sekian Bu, terima kasih. Ya, berikutnya Gea, ini Gea masih raisen, silakan Gea. Gea. Halo Gea, ada yang mau disampaikan? Ada yang ngebium mana di mobil? Gea, ada yang mau disampaikan? Berlin. Baik, kalau gitu Sumarni ya. Sumarni silakan. Arek mana ngomong? Ya kan anu pintu mama di dia. Izin bertemu ini tadi saya semisal gitu Bu, ini mah kalau tiba-tiba ingin mengundurkan diri dari salut, apakah kena denda atau tidak? Sekian Bu. Baik, terima kasih. Satu lagi ya, Yuni Priyatna. Bu, bunyi nggak Bu? Kalau ada suaranya Bu? Ya, terima kasih, mohon maaf. Ibu, terima kasih Bapak. Jika mungkin saya tadi kurang memperhatikan itu yang biaya untuk salut yang 500.000 itu sifatnya sukarela atau emang harus dibayar di awal semester Bu? Terima kasih. Baik, sudah 3 orang yang bertanya. Mungkin akan langsung jawab oleh Pak Direktur. Baik, terima kasih ya teman-teman sekalian. Begini, menjadi atau tidak menjadi salut tertentu gitu ya, itu semuanya adalah hak teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan berpikir kalau misalnya tidak menjadi atau keluar dari salut itu didenda atau tidak, karena menjadi atau masuk tergabung di salut atau tidak itu adalah hak ya, hak teman-teman semuanya. Hanya saya tadi sampaikan bahwa jika teman-teman masih memandang perlu informasi dari UT, kemudian layanan-layanan tadi itu ya, maka teman-teman bisa bergabung di salut. Kalau teman-teman memandang sudah bisa di luar itu gitu ya, artinya bahwa teman-teman informasi bisa cari sendiri, hal lainnya bisa ditanggulangi sendiri, ya bukan menjadi tergabung di salut, bukan kewajiban gitu ya. Yang berikutnya adalah masalah ujian. Kalau tidak bergabung di salut, apakah ujiannya itu tidak disalut? Ingat teman-teman semuanya ya, saya ambil contoh ya, kita ambil contoh misalnya di Bandung itu ada beberapa salut gitu ya.
Nah, ada yang bergabung di salut, ada yang tidak misalnya. Nanti misalnya yang tidak bergabung di salut, apakah ujiannya akan dipindahkan kemana itu? Tidak. Ya. Jadi kalau misalnya salut itu menyiapkan tempat ujian, ya, untuk anggota salut, ya, maka teman-teman yang tidak tergabung di salut, apakah tidak boleh ujian di tempat itu? Boleh-boleh saja ujian di tempat itu. Nanti akan berbeda kelasnya. Misalnya yang tergabung di salut di kelas di ruang A, B, C, D, yang tidak bergabung kalau masih memenuhi syarat di sekolah itu atau masih ada ruangannya di sekolah itu. Kalau tidak ada, ya UT Bandung yang akan nyari. Itu ya, seperti itu. Jangan khawatir teman-teman, itu ya. Kemudian masalah tadi pembayaran, apakah di awal atau di akhir? Ya. Kami anjurkan agar teman-teman mendapat layanan yang optimal dari salut, ya, sebaiknya di awal, ya, sebaiknya di awal, supaya salut tetap memperhatikan teman-teman, itu ya, melayani teman-teman dengan baik. Nah, manakala teman-teman tidak terlayani dengan baik, komplain ke salutnya, jangan diam saja, ya, komplain ke salut masing-masing, ya. Insya Allah di salut masing-masing juga ada standar layanan minimal untuk layanan yang diberikan oleh salut, ya teman-teman semuanya. Baik, terima kasih Pak Direktur. Masih ada teman-teman yang akan ditanyakan? Di chat banyak Bu yang bertanya, mohon maaf. Tapi salut memang slow respon. Oh ini ya, dari Dayanti Septiani, saya pindahan dari UT Purwokerto. Apakah otomatis masuk atau ikut salah satu salut atau mandiri? Pindahan dari Purwokerto, jadi nanti otomatis masuk salut atau mandiri? Sekali lagi teman-teman ya, bahwa bergabung atau tidak bergabung ke salut itu adalah hak teman-teman. Kalau teman-teman itu merasa perlu informasi layanan-layanan dari salut, silakan, gitu ya. Nah, kalau pindahan dari UT tadi, UT Purwokerto ke UT Bandung misalnya, apakah otomatis bergabung di salah satu salut? Tidak juga, ya. Karena apa tadi? Sekali lagi, teman-teman mau atau bergabung di salut atau bukan, itu hak teman-teman, ya, seperti itu. Terus apa? Nah, kalau misalnya salutnya slow respon, ya teman-teman kan bisa komplain bahwa kalau misalnya ya salut A ya sudah menjadi salut, kan wajib melayani teman-teman yang tadi minimal yang tadi saya sebutkan 12 macam itu minimal, ya, gitu. Mungkin ada banyak yang lebihnya, gitu ya. Nah, kalau slow respon, nah disitulah teman-teman mempertanyakan, gitu, mana hak kami untuk dilayani, ya. Dalam peraturan di UT, ya, teman-teman itu atau mahasiswa itu paling lambat 3 kali 24 jam harus terlayani, ya, itu seperti itu.
untuk layanan itu seperti cetak billing dan lain-lain yang biasanya dilakukan melalui web admisi UT. Nanti apakah nggak bisa dibuka lagi di situ? Teman-teman ya, salut itu seperti tadi saya katakan dari di awal, itu merupakan salah satu bentuk atau misalnya untuk mendekatkan layanan kita kepada teman-teman. Salut itu untuk mendekatkan layanan UT kepada teman-teman. Begini, kalau teman-teman ingin mendapat surat keterangan, ya, bisa dikoordinir oleh Salut, sedih-sedih datang ke kemudian kalau bertanya lagi, kalau saya membuat surat keterangan, apakah harus bayar lagi? Ya tidak, ya, karena sudah tercakup di dalam layanan tadi. Ya. Nah, kemudian ketika teman-teman tidak bergabung di Salut, apakah misalnya layanan-layanan yang dari UT itu kemudian ditutup gara-gara gitu? Tidak. Layanan kami ya tetap seperti itu. Tidak ditutup juga. Hanya nanti Salut bisa membantu teman-teman misalnya nanti mencetakkan LKAM, mencetakkan kartu tanda nostalgia, atau misalnya mendeteksi ujiannya di mana, kapan, ya, apa sih? Itu ya teman-teman. Baik, ini masih ada yang misalnya di chat Pak. Bu izin bertanya, kalau misalnya mau gabung Salut lewat siapa, dan pembayaran untuk gabung ke Salut berarti dimulai di semester nanti. Ya, ini tergantung tempat tinggal teman-teman ya. Kalau teman-teman itu tempat tinggalnya misalnya di Pangandaran, kan di Pangandaran ada Salutnya, cari saja kantor Salutnya ada tidak. Ya. Nah, kalau misalnya teman-teman boleh-boleh saja, misalnya boleh-boleh saja, teman-teman tergabung di teman-teman misalnya orang mana ya, misalnya orang Ciamis, tapi saya mau bergabung di Salut Pangandaran, boleh. Sebaliknya orang Pangandaran, tapi saya mau bergabung di Salut Kertabanjar, boleh. Tidak menjadi masalah, gitu ya. Nah, untuk salut-salut yang ada di wilayah kerja UT Bandung, gitu ya, semestinya sudah bisa dilacak dari map masing-masing salut itu, karena setiap salut itu sekarang sudah bisa dilacak dari Google Map-nya ya, sudah bisa dilacak seperti itu, benar atau tidak gitu ya. Nah, ini untuk membuktikan bahwa salut itu benar-benar ada atau tidak ada. Jadi pilihan menjadi salut ya terbuka juga untuk teman-teman. Ya. Mana yang paling enak layanannya ya silakan saja, nggak jadi masalah. Ya. Lalu Untuk pembayarannya rekening atau tunai? nah, untuk pembayarannya beberapa salut nanti tanya saja ke salut itu. Kalau sudah ada salut itu sudah punya nomor rekening atas nama salut, sebaiknya melalui rekening ya, agar tidak macam-macam gitu ya. Ini satu lagi ada yang masih raise hand, Dayanti Septiani, ada yang mau disampaikan?
terjawab ya semuanya, yang di chat juga alhamdulillah sudah terjawab semua. Barangkali masih ada yang mau ditanyakan teman-teman. Baik, mungkin teman-teman mahasiswa yang ada di Pangandaran, Ciamis, dan Kota Banjar ya, di acara ini juga hadir pengurus salut dari Permana di Kusuma dari di Ciamis ya, kemudian juga hadir pengurus salut dari Pangandaran dan juga dari Kota Banjar. Mungkin dari Ciamis Ibu Tetet bisa memperkenalkan diri Ibu, supaya nanti teman-teman mahasiswa tahu bahwa salut di Ciamis ini pengurusnya adalah Bu Tetet. Masih bergabung dengan kita Ibu? Ya Bu, masih bergabung di dalam perjalanan. Iya, mangga Ibu ada yang mau sampaikan. Ya, Pak, Salut Ciamis itu udah bertransformasi menjadi Salut Permana di Kusuma. Jadi gabungin Pokjar, Indah Kasih, dan Pokjar Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis bertransformasi menjadi Salut Permana di Kusuma. Jadi teman-teman nanti kantornya ada di Jalan Kapten Murad. Ada di Google Map ya, ada di itu alamatnya sudah tertera. Kami sudah lengkap untuk mencari alamat, sudah untuk hal-hal lainnya yang bersifat informasi untuk teman-teman sekalian itu juga sudah kami sediakan. Tinggal mari kalau misalnya ada sesuatu yang akan diinformasikan, kami siap melayani di Salut Permana di Kusuma. Atur nuhun Ibu Tetet. Ya, Ya, sama-sama.